Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang dibaca yaitu juz 11 suratnya surat Yunus, ayatnya yaitu ayat 22. Untuk itu mohon para pemirsa untuk menyiapkan Quran masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi yusayyirukum fil bahri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki fajaraina bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'adha rihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddin lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Huwaladzi yusayyirukum fil bahri wal bahr. Dia Allah itu yang menjalankan kamu sekalian, para manusia, berjalan di bumi ataupun di laut. Nah, berjalan di bumi itu ya berjalan dengan kaki di bumi, atau dengan kenikmatan Allah yang diberikan para manusia punya akal untuk membuat bermacam-macam kendaraan. Ya, naik kendaraan berjalan di bumi itu ya namanya berjalan di bumi, tapi pakai kendaraan atas ya inisiatif manusia untuk menciptakan kendaraan. Ya, atas karunia Allah diberi akal pikiran untuk menciptakan kendaraan itu. Wal bahri, dan Allah yang menjalankan kamu itu di laut, yaitu para pelaut-pelaut di laut, ya angkatan laut, ya kapal-kapal perdagangan di laut, itu semuanya mereka pada dasarnya berjalan tapi di laut dengan naik kapal, naik perahu. Ya, itu semua kehendak Allah, dalam artian bisanya membuat kapal dan perahu-perahu itu ya atas karunia Allah. Orang diberi pikiran untuk bisa membuat kapal seperti itu, lalu dipakai kendaraan di laut sehingga mereka itu bisa jalan di laut begitu. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga kalau kamu itu karena tadi dijalankan di laut, sehingga ketika kamu itu berada di dalam kapal, bagaimana keadaan di dalam kapal itu? Fajaraina bihim birihin thayyib. Pada suatu ketika kapal itu membawa kamu, mereka orang-orang yang naik kapal itu ya didorong dengan angin yang baik. Ya, pada waktu dulu kapal perahu itu belum pakai mesin, ya pakai layar itu tergantung angin kan, jarak kemana yang ditempuh itu berdasarkan angin itu. Lah kalau anginnya ya sedang-sedang baik saja, wa farihu biha, mereka itu senang dengan perjalanan naik perahu dengan layar itu, tenang, perjalanannya menyenangkan begitu. Ja'at rihun asif, kemudian datanglah pada orang yang naik perahu atau kapal itu, datanglah badai yang menimpa itu. Ja'at rihun asif, badai yang menimpa kapal itu. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datanglah gelombang, karena ada badai itu datang gelombang dari mana-mana, dari depan, dari samping, dari belakang. Wandonu, sehingga penumpang kapal itu anahum itu merasa sudah terkepung oleh badai dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, mereka sudah merasa bingung sekali, seperti tidak ada harapan, sudah hancur mereka, perasaan begitu. Nah, kalau sudah begitu itu da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka para penumpang kapal itu atau perahu itu lalu berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, mengikhlaskan doanya berdasar agama Islam itu. Jadi berserah diri betul pada Allah, mohon betul pada Allah secara ikhlas gitu. Itu kalau sudah berdoa seperti itu, Allah mengizini, akhirnya gelombangnya berhenti lalu kembali
ke perjalanan yang tenang-tenang seperti pada awal tadi. Walain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dia berjanji, kalau nanti Allah menyelamatkan aku dari badai ini, min hadhihi, dari badai ini, lanakunanna minasyakirin, mereka berjanji akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah, lebih beribadah pada Allah, muji syukur pada Allah karena telah menyelamatkannya. Begitu, mereka tuh begitu anunya, jalan pikirannya. Falama anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haq. Tapi manakala setelah kami Allah menyelamatkan mereka dari badai yang menggulung mereka itu, nah kemudian mereka itu tiba-tiba membuat ulah perbuatan di bumi yang tidak hak. Coba bayangkan saja, orang yang berlayar, berlaut, di laut berbulan-bulan tidak pernah turun ke darat, itu mesti orang itu yang setiap hari diguncang dengan gelombang itu pikirannya tegang terus. Nah, kalau sudah tegang terus, yaitu nanti kalau sudah mencapai pelabuhan, nah terus mereka itu untuk menenteramkan pikiran cari jalan yang tidak benar sesuai dengan agama Allah, ya macam-macam ke tempat hiburan dan sebagainya itu. Nah itu namanya dia itu lalu mencari berbuat sesuatu di bumi yang tidak hak. Ya itu saya kira para pelaut mungkin ya bisa membenarkan firman Allah ini. Pada waktu dihantam gelombang berdoa, tapi setelah selesai senang di laut, senang di darat, lalu lupa badan Allah. Ya Yohanes, innama bagyukum ala anfusikum mata al hayatid dunya. Hei para manusia, sesungguhnya kedolimanmu atas dirimu sendiri itu, ya tadi itu, setelah turun ke laut lalu lupa pada Allah, lalu berbuat sesuatu yang tidak cocok dengan aturan agama itu kan hanya menuruti kedolimanmu mata al hayatid dunya, yang berupa mengikuti kesenangan hidup dunia itu. Ya pada waktu habis melaut lalu ke daratan, lalu ya berpoya-poya semaunya itu. Tsumma ilaina marji'ukum, kemudian hanya kepada kami Allah mereka itu akan kembali loh. Ya, tadi yang berdoa dengan tekun, dengan ya ikhlas, dituruti oleh Allah, lalu kembali lupa daratan, lupa pada Allah. Panunabiukum bima kuntum tak malun, maka akan kami beritahukan kepadamu, hei para manusia yang tadi digoncang gelombang di laut itu, apa yang kamu perbuat. Kapan di laut kamu berdoa begitu, nanti setelah kamu di darat kok begitu, kamu akan diberitahu itu ceritanya oleh Allah besok. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa yayyanat wa dhanna ahluha anahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laila aw naharo faja'alnaha khasidan ka'alam taghna bil amsi kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Innama mathalul hayatid dunya, Allah membuat perumpamaan, permisalan kehidupan di dunia itu dimisalkan seperti apa? Kamain anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Fah talato bihi nabatul ard, maka tumbuhlah dengan air itu ya tumbuh-tumbuhan yang di bumi ya, yang kemarin pada waktu masa kering ya, kemarau semua semak mati, menguning semua, lalu turun hujan, lalu tumbuh semua tumbuh-tumbuhan itu yang di bumi itu. Mimma ya'kulun nas wal an'am, sebagian buah tumbuh-tumbuhan atau sebagian apa yang tumbuh di bumi itu menjadi konsumsi atau makanan para manusia dan an'am. Ya macam sayur-sayuran, buah-buahan, itu kan ada yang dimakan manusia dan hewan. Hatta idza akhadhatil ardu, sampai sehingga telah sempurna bumi itu dengan ya indahnya, ya dengan indahnya, dan lalu dipaes-paesi atau dihiasi dengan bermacam-macam bunga-bunga yang berwarna itu ya. Jadi bumi sudah tumbuh tumbuh-tumbuhan yang sempurna, lalu sudah tampak indah dengan bermacam-macam
perhiasan dari bunga-bunga, macam-macam buah yang macam-macam itu tampak indah. Wadona aluha anahum qadiruna alaiha. Lalu orang yang mempunyai itu lalu merasa bahwa tumbuh-tumbuhan atau taman yang bertumbuh-tumbuhan seperti itu seolah-olah mereka akan kuasai, mereka akan panen besok pagi umpamanya, atau berapa hari lagi akan panen, akan dikuasai mereka itu. Tapi apa yang terjadi? Ataha amruna lailan, maka Allah lalu menurunkan azab. Kami Allah menurunkan azab pada mereka itu pada waktu malam atau siang hari. Apa azabnya? Ya tumbuhan tadi kalau siang mungkin kena sinar matahari yang terlalu terik lalu jadi kering. Kalau malam kedatangan hujan yang lebat lalu ya rontok semua buahnya dan bosok semua buahnya dan larut semua dengan banjir ya tumbuh-tumbuhannya itu. Faja'alnaha hasidan, maka kami jadikan seolah-olah itu sudah panen. Yang tadi kemarin itu masih buah-buah banyak sekali, tahu-tahu setelah ditimpa hujan malam hari atau siang hari habis semua buah-buah, seolah sudah habis panen, padahal tidak pernah panen mereka itu, habis semuanya itu. Ka'alam taghna bil amsi, seolah-olah ya belum pernah tumbuh pada waktu itu. Jadi setelah hancur semua, setelah datangnya azab dari Allah yang berupa panas ataupun hujan yang lebat itu, hancur semua tumbuh-tumbuhan seolah belum pernah tumbuh, belum pernah ditanam di situ. Jadi tanah biasa saja, tumbuhan sudah habis semua, ya terhancur oleh banjir umpamanya. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami Allah menjelaskan ayat-ayat kekuasaan kami kepada orang yang ngambil pelajaran. Nah, kita umat manusia itu diberi contoh seperti ini, ya harus memikir lah. Dan segala sesuatunya itu yang kuasa Allah. Orang itu hanya sekedar berusaha, ya toh. Tapi akhirnya yaitu Allah lah yang akan mengambil keputusan. Ya, tadi seperti kita bertanam sudah bagus, sudah tumbuh bagus, sudah dihiasi bermacam buah-buahan dan bunga-bunga yang macam-macam, sudah merasa besok wah kita akan menguasai, akan panen. Wah tahu-tahu malam datang hujan lebat, tahu-tahu pagi hapus semua itu, semua hilang semua itu yang diharapkan itu. Jadi seperti sudah dipanen saja, sudah tidak ada buahnya, ya bahkan batangnya, tangkainya sudah hanyut semua, seolah-olah malah belum pernah tumbuh itu di waktu itu. Demikianlah itu Allah menjelaskan ayat-ayat kekuasaannya kepada orang yang